Tahukah Anda, emas adalah logam mulia yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun? Keunikan emas terletak pada sifatnya yang sangat lunak dan mudah ditempa. Karena sifat inilah, emas banyak digunakan sebagai bahan perhiasan dan benda berharga. Tidak hanya itu, emas juga dianggap sebagai simbol kekayaan dan status sosial di berbagai budaya di seluruh dunia. Saat ini, emas semakin populer sebagai alat investasi, biasanya dalam bentuk batangan atau koin. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana emas diolah hingga menjadi produk bernilai tinggi yang kita kenal sekarang? Yuk, kita simak lebih dalam pada video ini. Emas diperoleh melalui proses penambangan. Ada dua metode utama yang digunakan untuk menambang emas, metode konvensional dan metode modern. Metode modern melibatkan berbagai teknologi canggih dan penelitian ilmiah. Langkah pertama dalam metode modern adalah eksplorasi, di mana para ahli geologi mencari area yang diduga mengandung emas. Dengan bantuan alat khusus, mereka memetakan lokasi tersebut, mengambil sampel tanah dan batuan, lalu membuat model 3 dimensi. Model ini membantu mereka memahami di mana emas terkonsentrasi di dalam tanah. Setelah lokasi yang mengandung emas ditemukan, proses penggalian dimulai. Dengan menggunakan alat berat, area tersebut digali dan seringkali menggunakan peledakan untuk memecah batuan besar. Batuan hasil peledakan ini disebut ore. Ore kemudian dikumpulkan dan dianalisis di laboratorium untuk menentukan kadar emasnya. Ore ini kemudian dikelompokkan menjadi dua jenis utama, high-grade ore dan low-grade ore. High-grade ore mengandung partikel emas dalam jumlah besar, sedangkan low-grade ore memiliki kandungan emas lebih sedikit. Proses pengolahan kedua jenis ore ini berbeda. Untuk low-grade ore, batuan disemprot dengan larutan sianida untuk memisahkan emas dari material lainnya. Cairan hasil proses ini kemudian dikumpulkan dalam reservoir dan diproses lebih lanjut menggunakan karbon aktif untuk menangkap partikel emas. Sementara itu, high-grade ore digiling hingga menjadi butiran halus sebelum masuk ke proses berikutnya. Batuan halus ini melewati serangkaian proses pemisahan hingga menghasilkan senyawa emas. Senyawa emas dari kedua jenis ore ini kemudian dimurnikan melalui proses elektrokimia. Proses ini mirip dengan pelapisan krom pada komponen mobil. Hasil akhirnya adalah emas murni yang disebut recovery gold. Emas yang telah dimurnikan dilelehkan pada suhu tinggi, sekitar 2100 derajat Celcius, lalu dicetak menjadi batangan yang disebut bullion. Bullion adalah emas murni dengan kadar 99,5% atau lebih. Jenis emas ini biasanya digunakan sebagai aset investasi atau bahan baku dalam industri elektronik. Namun, untuk perhiasan, emas murni jarang digunakan karena sifatnya yang terlalu lunak. Sebagai solusinya, emas dicampur dengan logam lain seperti perak, tembaga, atau nikel agar lebih kuat dan tahan lama. Proses pencampuran ini menghasilkan emas dengan kadar tertentu, yang dikenal sebagai karat. Misalnya, emas 18 karat mengandung 75% emas murni, sementara sisanya adalah campuran logam lain. Setelah pencampuran, emas dilelehkan lagi dan dicetak menjadi berbagai bentuk perhiasan. Selain batangan dan perhiasan, emas juga diproduksi dalam bentuk koin. Salah satu produsen koin emas terbesar di dunia adalah Austrian Mint, yang mencetak koin emas dengan presisi tinggi menggunakan mesin khusus. Koin-koin ini sangat populer di kalangan kolektor dan investor. Bahkan, rekor koin emas terbesar di dunia dipegang oleh sebuah koin yang dibuat di Australia.
Koin ini memiliki berat lebih dari 1 ton, diameter 80 cm, dan nilai mencapai 775 miliar rupiah. Proses pembuatannya membutuhkan waktu hingga sebulan. Proses pengolahan emas ini bukan hanya rumit, tetapi juga sangat menarik. Dari eksplorasi di tambang hingga pencetakan batangan atau koin, setiap tahap memerlukan keahlian dan teknologi canggih. Tidak heran jika emas memiliki nilai yang sangat tinggi, baik sebagai bahan baku industri, perhiasan, maupun investasi. Jadi, apakah Anda tertarik memiliki emas? Ingat, memilih emas berkualitas dan terpercaya adalah langkah penting untuk memastikan investasi Anda aman dan menguntungkan. Jangan lupa, emas bukan hanya logam mulia, tetapi juga simbol keabadian yang telah dihargai oleh manusia sepanjang sejarah. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.